Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 8, ayat 26 sampai dengan ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk mencegahnya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka merasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus. Dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya kepada Kristus Yesus disebut juga dengan sebutan Laskar Kristus yang diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai medan perangnya melawan iblis. Peperangan orang percaya dengan roh-roh jahat atau legion atau iblis sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman Adam sampai dengan sekarang. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 12 demikian. "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Roh jahat tersebut adalah iblis yang berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan dengan cara mempengaruhi dan menyesatkan pikiran, emosi, dan tindakan manusia tersebut. Tujuan iblis menjauhkan atau memisahkan manusia dari Tuhan adalah supaya manusia itu hidup dalam dosa dan akhirnya binasa dalam keberdosaannya. Seseorang yang dirasuki oleh kuasa roh jahat atau iblis bisa saja mengalami yang pertama penyakit fisik dan mental. Yang kedua, pikiran dan emosi yang negatif, yaitu perasaan selalu takut, selalu cemas,
dan akhirnya depresi, bahkan sampai putus asa. Dan orang-orang yang demikian ada yang mengambil tindakan yang sangat-sangat radikal, yaitu bahkan mau bunuh diri. Yang ketiga, yaitu orang yang dirasuki roh jahat itu bisa saja perilakunya merusak, yaitu tindakan seseorang membunuh, kecanduan narkoba, dan juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Yang keempat, keterikatan pada dosa. Jerat iblis membuat manusia sulit melepaskan diri dari dosa itu. Dosa diulang-ulang terus dan kemudian dianggap itu sebagai kebiasaan. Dan semakin lama dia melakukan dosa, semakin masuk terjerumus ke dalam kubangan dosa tersebut, sehingga semakin susah melepaskan diri. Roh jahat yang merasuki hati manusia, secara khusus yang ada di Gerasa di sini dikatakan legion, tetapi Tuhan Yesus datang mengusirnya. Dan roh jahat itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya diperkenankan. Mereka merasuki babi, dan mereka masuki begitu banyak babi, dan babi itu kemudian terjun ke danau dan mati lemas di sana. Pada saat ini, roh jahat juga masih bekerja, merasuki banyak jiwa daripada manusia. Maka dalam zaman modern ini, roh-roh jahat yang merasuki diri manusia, yang pertama, roh kerakusan atau keserakahan. Sesungguhnya sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu di dalam hidupnya. Tetapi keinginan manusia melebihi daripada apa yang dibutuhkannya. Maka keinginan yang lebih itu, dengan kata lain, disebut keserakahan atau kerakusan. Manusia yang dirasuki oleh keserakahan atau kerakusan tersebut akan dengan sadar mau pertama sekali mengorbankan kebenaran dan iman. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa pada mulanya. Dalam keberadaan mereka, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Tapi karena keinginannya melebihi daripada apa yang sudah ada untuk mereka butuhkan, maka mereka mau mengorbankan kebenaran firman Tuhan, mengikuti keinginan dengan rayuan dan penyesatan pikiran yang dilakukan oleh iblis. Iblis senantiasa menawarkan apa yang diinginkan oleh manusia. Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Maka manusia lebih tertarik memenuhi keinginannya karena keinginannya tidak pernah terbatas, yaitu keserakahan tersebut. Dan karena keserakahan daripada Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Pada masa sekarang ini juga, dosa yang sama diulang-ulang manusia. Roh kerasukan merasuki manusia itu dengan keserakahan dan kerakusan masih terus-menerus merasuki banyak orang. Sehingga manusia itu melakukan keserakahan, melakukan dosa yang besar, melanggar kebenaran, dan kemudian bahkan ada yang mau menggadaikan iman percaya demi memuaskan keinginan yang tidak pernah ada batasnya tersebut. Maka di dalam kehidupan kita sekarang ini, hendaknya kita memohon kepada Yesus supaya Tuhan Yesus mengusir roh kerasukan dan kerakusan daripada kita, supaya kita tidak serakah. Yang kedua, mau mengorbankan orang lain. Orang yang serakah akan lebih mencintai uang atau materi. Demikian juga Adam mau menyalahkan dan mengorbankan Hawa dengan berkata, "Bukan saya Tuhan, tapi perempuan ini." Pada masa sekarang ini tidak jarang manusia mau mengorbankan orang lain demi uang atau materi. Orang lain diperlakukan sebagai mesin produksi. Maka benarlah terbukti firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang, mau menggadaikan iman, menggadaikan juga kebenaran. Tetapi Tuhan malah memilih mengorbankan materi demi menyelamatkan satu jiwa. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sekarang ini. Tuhan memilih melepaskan seorang jiwa di Gerasa dan memilih mengorbankan banyak babi, sehingga legion, setan-setan yang ribuan jumlahnya itu merasuki babi tersebut dan masuk
terjun ke danau. Apa yang mau dikatakan di sana? Materi lebih bagus korban untuk menyelamatkan satu jiwa. Kehidupan kita sekarang ini karena kerakusan. Ada orang yang mau mengorbankan banyak jiwa demi harta, demi materi. Yang kemudian yang ketiga, orang yang dirasuki oleh roh daripada keserakahan itu mau mengorbankan diri sendiri dan keluarga. Tanpa disadari oleh orang yang serakah, dia mengorbankan waktu untuk hidupnya. Dia tidak pernah menikmati hari-hari hidupnya untuk bersyukur sejenak kepada Tuhan. Dan kemudian menikmati tiap menit yang diberikan Tuhan. Mengorbankan bahkan keluarga, karena waktu untuk keluarga tidak ada. Karena mengejar semua materi dunia. Maka hidup orang yang demikian tidak akan pernah terpuaskan. Karena dia dirasuki oleh roh keserakahan dan kerakusan tersebut. Maka perenungan pertama bagi kita adalah, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya roh kerakusan dan keserakahan itu diusir dari hati kita, sehingga kita diberi kuasa untuk mau mengorbankan materi demi iman dan kebenaran. Mau berkorban demi orang lain, bukan mengorbankan orang lain. Dan mau menjadi berkat bagi keluarga dan sesama, dengan mau memakai waktu untuk Tuhan dan sesama. Yang kedua, roh jahat yang merasuki manusia zaman sekarang, yaitu kepalsuan. Kepalsuan termasuk di dalamnya kemunafikan dan tentunya kebohongan. Kepalsuan atau hipokrit atau kemunafikan adalah ciri pertama dari manusia Indonesia yang dituliskan oleh Mohtar Lubis di dalam bukunya 7 Ciri Manusia Indonesia. Sekarang ini kita susah membedakan mana berita yang benar dan yang bohong, mana ajaran yang sehat dan palsu, mana sikap yang betul-betul dari hati nurani atau hanya diplomasi dan kepalsuan atau pencitraan belaka. Tetapi bagi kita, pada saat ini perenungan bagi kita, mari kita memuji Tuhan supaya Dia juga memberkati kita dan memohon kepadanya supaya roh kepalsuan itu dan kemunafikan itu dan kebohongan itu dibuang dari diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang asli, pribadi-pribadi yang berkata ya bila ya, tidak bila tidak. Yang ketiga, orang yang telah dirasuki oleh roh jahat pada zaman sekarang ini, roh jahat yang ada yaitu egoisme dan individualis. Teknologi telah membantu manusia melakukan banyak hal seorang diri. Satu sisi itu sangat bagus dan membantu manusia, tetapi di sisi lain berakibat negatif. Karena hidup tidak bergantung lagi kepada orang lain, maka manusia itu semakin sendiri dan tidak lagi terlalu suka hidup dalam persekutuan untuk berbagi rasa dalam suka dan duka. Misalnya ketika mau pesta, kalau zaman dulu orang-orang harus gotong royong satu kampung untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam hajatan atau pesta tersebut. Tapi pada masa modern ini, seseorang yang punya materi atau punya uang, tinggal angkat telepon, pesan ke catering, pesan musik, kirim undangan dan lain sebagainya, maka segala sesuatunya tersedia. Demikian dalam banyak hal kehidupan, mendirikan rumah tidak perlu gotong royong lagi, tinggal beli jadi. Dalam banyak kesibukan kehidupan ini tidak diperlukan orang lain, tetapi ada satu yang hilang, yaitu jiwa kita. Rupanya tidak bisa diingkari. Apa yang telah ditetapkan Tuhan dari sejak semula penciptaan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, itu nyata. Maka banyak manusia sekarang ini mengalami kesepian dalam keramaian, mengalami sendiri di tengah-tengah banyak orang. Maka karena itu saudara-saudaraku, perenungan yang ketiga adalah jangan egois dan jangan mau hidup sendiri, karena kita manusia karena dimanusiakan orang lain. Sukacita yang ada pada kita adalah karena kita mau berbagi sukacita dengan orang lain. Duka cita dapat berkurang kalau kita dibagikan atau mau berbagi duka cita itu, sehingga kita dihiburkan oleh sesama kita. Kita harus menerima panggilan Tuhan untuk hidup bagi orang lain, karena itulah panggilan hidup. Diciptakan, diberkati, menjadi berkat. Maka hidup kita harus berdampak kepada orang lain. Karena kita garam,
Kita adalah terang, hidup yang berdampak baik kepada sesama. Itulah panggilan kita. Di luar itu, kita dirasuki oleh roh jahat. Karena itu, mari berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mencabut, membuang, dan mengusir roh individualis dari kita. Yang keempat, roh jahat yang paling jahat sekarang ini merasuki manusia modern, yaitu ateis. Dan tujuan akhir dari iblis adalah supaya manusia itu tidak percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi di daerah Eropa. Bahkan sudah sampai di sana 60-70% orang-orang Eropa tidak percaya. Di Jepang juga demikian. Demikian di Korea. Dan sampai ke Asia mengalami peningkatan pada hari terakhir ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang berkuasa atas hati kita, sehingga kita boleh percaya dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Kemudian kita yang telah dilepaskan dari kerasukan roh-roh jahat tersebut, sekarang diutus untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah keluarga kita, di tengah semuanya persekutuan kita, dan ke kota-kota sekitar di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Itulah tugas tanggung jawab yang telah dilepaskan dari kerasukan setan. Maka orang yang tidak mau memberitakan berita tentang Injil, kabar baik dan Tuhan, tentunya jangan-jangan kita juga sudah dirasuki roh kemalasan dan roh kesesatan dari iblis. Tugas orang yang sudah lepas dari roh kesesatan dan roh jahat tersebut memberitakan berita baik, kabar baik kepada semua orang. Selamat dilepaskan dari roh jahat. Selamat dipimpin Roh Kudus. Selamat menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mendiami hati kami, sehingga semua roh-roh jahat iblis boleh diusir dari hati kami, sehingga kami dilepaskan dari kerasukan setan yang menguasai hidup banyak manusia, yaitu kerakusan dan kepalsuan, kebohongan, demikian juga ketidakpercayaan dan roh individualis. Tetapi kami hidup berdampak dan menjadi pembawa berita baik, pemberita-pemberita Injil dalam kehidupan kami. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan itu dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.